Hai Sobat Trader semua ya, selamat datang kembali di channel gue. Oke, jadi hari ini gue ingin sharing ya tips dan trik buat teman-teman yang ingin trading ya menggunakan Bollinger Band juga. Dan ini mungkin cocok buat teman-teman yang eh, setelah lulus kuliah ataupun yang lagi kuliah mau mempelajari foreign exchange ya, terus juga mau belajar terus dari manapun. Nah, kamu bisa coba tonton video ini tanpa di skip. Oke teman-teman, eh, perlu diketahui bahwa foreign exchange itu terdapat resiko, ya. Jadi kamu harus bisa terima resikonya dan itu bisa margin call. Jadi pastikan kamu benar-benar latihan dulu di akun demo, baru kamu juga langsung trading. Karena itu pun yang gue lakuin sampai sekarang dan yang gue mau kasih tahu juga seperti itu. Oke, gue akan coba share screen dulu ke teman-teman. Eh, ini adalah di samping kamu ini adalah aplikasi Monex ya. Monex itu atau MEFX ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti juga. Jadi platform ini tuh udah legal ya guys ya. Jadi bukan platform yang ilegal. Nah, di sini gue akan memberitahu teman-teman semua soal Bollinger Band. Ya, jadi sambil gue kasih tahu nanti sambil gue pasang posisi dulu ya. Seperti yang kamu lihat di layar sekarang, ini adalah apa namanya kurva dari Nasdaq. Ketika kamu lihat di sini, apa yang terjadi? Oh, di sini eh, angka atau bar candle-nya di sini sudah melalui dari angka garis yang di atas ini. Lalu dia akan turun. Kira-kira sampai mana? Nah, kamu bisa pasang posisi di sini guys ya. Ya, ini sambil gue jelasin satu. Dan stop loss-nya di sini. Stop loss-nya ada di sini sedikit ya. Kalau bisa di atasnya. Oke, jadi gue pasang posisi nanti gue jelasin. Oke, ini di Nasdaq ya. Oke, kita pasang. Nah, kalau jeleknya Bollinger Band nanti gue kasih tahu. Dia pasang posisi 1181 1148. Oke, stop loss-nya di 11.846. 46 aja. Oke, ini terlalu jauh, koma 3. Koma 33 terlalu jauh kah? Oh, terlalu jauh ya. Berarti coba kita lebih pendek lagi ya. Kita lebih pendek lagi, kita manfaatin di setengah bar 11.836. Oke, ya. Nah, oke, gue pasang di sini. Oh, ternyata emang susah gini guys ya. Sebentar. Ini gue pasang, nanti gue kasih tahu alasannya. Kadang-kadang TP sama SL itu tuh nggak bisa dipasang ketika langsung kayak begini guys. Oke, oke, kita udah pasang TP-nya di sebentar. Oke, kita pasang di 811,48. Stop loss-nya di 11.836 aja deh. Atau 11.846 juga nggak apa-apa. Yang penting stop loss itu dipasang di candle yang entah satu candle sebelum atau di pas swing kamu juga bisa ya. Cuman kalau ini karena masuknya udah telat ya guys ya. Jadi apa ya? Harap maklum ya. Jadi kalau kayak seperti ini. Ha-ha. Nah, ini targetnya di sini ya. Ini targetnya itu di tengah-tengah sini. Kenapa targetnya di tengah-tengah sini? Ya. Dan kenapa gue tadi buru-buru dan gue nggak ngasih tahu teman-teman dulu? Karena gini, ya Bollinger Band itu dia punya plus dan minus masing-masing. Karena ini tuh dia bermain di time frame M30 atau 30 menit, maka pergerakan naik turunnya itu sangat kencang. Jadi, ketika kamu ngelihat dia sudah melewati dari batas ini dan dia sudah ada tanda kayak gini nih, merah ya, atau nanti ininya lebih tinggi dibandingkan ini, tapi warnanya beda. Nah, itu udah saatnya kamu take profit ya. Atau udah saatnya take profit. Kamu saatnya pasang posisi sebaliknya. Nah, ini kan tuh, dia setelah ini turun, dia bakal sampai mentok di sini di garis ini dulu. Kenapa gue bisa punya keyakinan seperti itu? Kamu lihat di sini, ya. Di sini dia itu rata-rata entah dia sampai ke bawah atau di sini nih. Setelah dia kena pair,
kena apa namanya garisnya di tengah, dia akan balik lagi ke atas, ya. Tetapi ada juga kasus di mana dia bisa jebol sampai ke bawah. Tetapi kalau kita mau cari yang lebih aman, kita mendingan cari yang di tengah sini aja. Oke, kamu udah lihat ya, profitnya itu udah kelihatan ya. Di sini gua akan take profit aja langsung. Oke, kita lihat dulu di 100, oke, 120 ambil. Oke, gue take profit. Sebenarnya kalau gue nggak take profit juga nggak apa-apa. Oke, nanti gue akan coba jelasin detailnya soal Bollinger Band pas sudah apa namanya di slide selanjutnya nih ya. Karena ini sekarang lagi ngejelasin seperti ini. Tetapi itu kenapa gue jarang menggunakan Bollinger Band kadang-kadang ya. Karena dia untuk gue ngajarin teman-teman itu tuh butuh speed gitu. Takutnya dia telat dikit aja, lu udah berubah ya. Gue mestinya tadi pasang posisi di sini ya. Ternyata gara-gara udah sampai di sini dulu udah gagal. Tuh, coba tadi gue nggak take profit, kena kan? Tetap aja kena, ya, tetap kena. Nah, kenapa ini lebih banyak digunakan orang? Karena dia time frame-nya lebih kecil, guys ya. Time frame-nya lebih kecil dalam arti 30 menit. Kalau teman-teman lihat ada pembelajaran gue yang satu lagi, dia itu di time frame yang H4, ya, atau di 4 jam. Kalau 4 jam ini jeleknya adalah dia butuh waktu kayak jangka waktunya kayak 4 jam atau 6 jam, 8 jam, bahkan bisa sampai berhari-hari untuk ngelihat hasil yang sangat signifikannya. Tetapi kalau misalkan pakai Bollinger Band lebih cepat. Nah, kekurangannya adalah kalau dia lebih cepat, ya otomatis profit yang lo bisa ambil paling sedikit gitu. Dan ketika itu terjadi, cara lo menyikapinya adalah lo dengan lot yang lebih gede. Tetapi kalau kita nggak punya nggak masalah, ya penting kan profit secara ya secara terus-menerus lah gitu ya. Walaupun itu tidak selalu akan seperti itu, tapi kalau kamu makin bagus, ya udah kemungkinan potensi profitnya gede 90% bahkan. Ya. Nah, di sini nih ingat pokoknya triknya gini, kalau dia udah keluar dari garis ini, pasang posisi sebaliknya, ya. Targetnya ini di tengah dulu deh, nggak usah muluk-muluk sampai atas. Contoh misalkan ini, lo lihat ya, lo pasang posisi misalkan buy di sini kan, karena dia udah keluar garis. Tak, dia udah melebihi daripada garis ini. Lo pasang posisi TP-nya di sini, udah kena lo, ya kan? Atau pas lo udah keluar dari garis mana lagi nih? Ini, terus tak, lo pasang posisi ini udah kena. Jadi dia akan zigzag guys ya. Dia akan naik dan dia akan turun. Nah, kalau di saat-saat yang kayak begini, pasang Bollinger Band. Bollinger Band itu menurut gue cocok buat teman-teman yang memang untuk mau melawan tren. Itu biasanya Bollinger Band digunakan untuk melawan tren. Tetapi gue menggunakan itu di luar melawan tren juga bisa gitu. Tetapi itu butuh pengalaman guys. Bahkan gue sekarang aja nih nguji coba di apa namanya di demo ya ke teman-teman semua. Ya supaya gue ngajarin teman-teman bahwa sebelum kamu langsung terjun itu tuh latihan dulu yang banyak. Dan gue kan memang sudah komitmen tuh 30 sampai 45 kali dulu latihan baru nanti akan masuk di live-nya juga gitu. Supaya apa? Supaya mengajarkan teman-teman juga gitu. Dalam arti latihan dulu di demo, kalau kamu udah yakin kamu bisa, baru kamu masuk di akun live-nya. Di situ hasilnya akan lebih maksimal juga teman-teman. Oke, itu aja ya. Sampai jumpa di apa namanya di slide selanjutnya. Yuk. Oke, tadi adalah proses dari latihan Bollinger Band juga yang gue lakukan. Dan ini bisa kamu terapin buat teman-teman yang mungkin masih entah kuliah, entah apapun juga sebenarnya bisa-bisa aja. Ataupun lagi baru lulus kuliah, itu pun juga bisa teman-teman semua. Tetapi balik lagi, gue himbau buat teman-teman semua, latihan dulu di akun demo. Ketika kamu udah berhasil dan kamu udah beberapa kali 30 kali sampai 50 kali berhasil pasang posisi juga, ya udah silakan kamu coba langsung di live-nya juga. Pastikan kamu mengetahui bahwa foreign exchange itu punya resiko teman-teman. Oke. Jadi tadi setelah gue nggak nyampe berapa menit itu gue take profit ya, itu dan hasil gue adalah $100. Jadi lumayan lah $100 ya dalam kurun waktu yang sangat cepat gitu ya. Nah, kalau misalkan gue berdasarkan pengalaman gue pribadi ketika gue menggunakan Bollinger Band ini cocok buat teman-teman semua yang memang pengen mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang lebih pendek ya.
Kalau misalkan kamu dalam keuntungan jangka pendek ini biasanya dia nggak gede, ya. Kamu kalau misalkan mau yang jangka panjang kayak 1 hari, 2 hari, atau berhari-hari, itu mendingan pakai time frame yang H4. Nah, kalau H4 itu gue tidak menyarankan pakai Bollinger Band ya. Tetapi kalau untuk yang H4 itu tuh lebih ke exponential moving average atau moving average. Nah, nanti gue juga ada pembahasan soal itu ya. Intinya kalau Bollinger Band emang cara cepat aja sih, cuman ya beresiko nggak beresiko. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah ketika dia lagi trending. Kalau dia lagi trending ya, trending itu apa sih? Jadi dia naiknya terus, dia naik terus gitu tanpa dia lihat ada penurunan. Nah, itu agak-agak serem-serem juga tuh. Ketika kamu lihat di Bollinger Band, dia akan keluar daripada garis yang ada di atasnya itu. Nah, kamu kan nggak tahu kapan kamu pasang apa garis turun itu. Nah, saran gue kalau misalkan kayak gitu, jangan lu menggunakan Bollinger Band. Tetapi lu pergunakan Bollinger Band tuh ketika dia udah ada sign apa ya? Fluktuatif gitu loh, dia naik turun gitu. Nah, kalau udah di saat-saat kayak gitu lo pakai Bollinger Band. Tetapi kalau dia lagi trending, gue tidak menyarankan sih. Kalaupun lo seperti itu, lo coba aja pakai exponential moving average. Nah, ini kunci nih sebenarnya. Ya, jadi tahu-tahu kapan kamu harus memakai tools untuk trading kamu juga. Nah, Bollinger Band itu cara cepatnya juga gitu. Tetapi ya semua ya teman-teman, semua ada tipsnya juga, dan ini gue akan kasih tahu tipsnya buat teman-teman semua yang mungkin mau mulai trading di foreign exchange. Ya tepatnya gue tadi menggunakan MEFX ya. MEFX ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti, lembaga lokal dari Indonesia juga. Jadi dari segi keamanan ya dia cukup aman karena sudah diawasi oleh lembaga lokal. Nah, kalau untuk tipsnya gue buat teman-teman yang kuliah ataupun setelah kuliah, itu adalah satu. Pastikan lo pakai duit dingin, ya. Artinya duit yang tidak lo gunain untuk hal-hal yang bersifat kebutuhan. Nah, itu nggak apa-apa. Anggaplah duit sampah. Jadi, ketika lo trading, lo harus tahu bahwa duit ini punya kemungkinan nggak akan hasilnya profit. Dia akan turun hasilnya. Lo harus bisa terima itu, ya. Itu satu. Kedua, ya, ketika latihan trading, konsisten dulu. Mulai di demo dulu. Beberapa kali terus menerus. Kalau kamu udah berhasil, baru boleh kamu pakai akun live. Saran gue kayak gitu. Biar lo hasilnya bisa lebih maksimal juga. Jangan lo main percaya diri, wah gue langsung aja akun live. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tetapi menurut gue baiknya lo latihan aja dulu gitu ya. Sampai mungkin 30 kali baru lo masuk. Atau 50 kali, bahkan ada yang sampai 1000 kali dulu ya. Cuman gue rasa itu lo udah pada kecapean. Kalau gue sih nggak kecapean pak. Karena gue pengen belajar terus. Nah sebenarnya, nah ini tips yang ketiga. Itu adalah dari segi demo itu lo belajar pattern pengalaman pada forex atau komoditas itu sendiri. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, kayak misalkan Nasdaq atau Dow Jones, kira-kira dia tuh dalam situasi dan kondisi seperti ini, dia harusnya turun. Tapi kenapa tiba-tiba dia naik? Nah, jadi lo mempelajari kapan false signal itu terjadi. Ya, itu semua bisa dipelajari dari pengalaman. Kamu nggak akan bisa pelajarin dari textbook. Ya, jadi teman-teman semua bisa pelajari juga tuh ya dengan cara pengalaman. Kamu coba aja di demo terus, nanti baru kamu masuk ke akun live juga. Dan ketika itu kamu hasilnya akan lebih baik juga dan meminimalisir resiko yang bisa terjadi. Oke, sisanya itu adalah kamu kemauan untuk belajar dan ya mengerti itu seperti apa. Satu tips lagi mungkin buat teman-teman, untuk menentukan TP dan SL itu agak tricky. Dan biasanya kalau misalkan idealnya itu TP di atas daripada SL ya. SL-nya selalu lebih kecil. Tetapi kalau kamu emang berani ngambil resiko silakan lebih gede, tapi tidak disarankan ya. Karena TP itu tuh apa namanya? Take profit itu tuh harus kamu ukur. Misalkan kalau stop loss, itu kamu harus ngambil tuh di swingnya. Swing itu apa sih? Yang kayak bentuknya ada kayak kepala cangkul gitu loh di atasnya. Kayak bentuk V ya, ataupun bentuknya kayak huruf begini. Jadi antara begini atau begini. Nah ini swing. Nah kamu pasang di atasnya sini atau sedikit di atasnya sedikit. Nah kamu pasang. Atau stop loss atau TP itu kamu pasang tuh, kalau stop lossnya itu tepatnya di dua kurva, bar sebelumnya atau mungkin satu bar sebelumnya. Tergantung, kalau barnya panjang itu satu aja. Di satu bar itu aja. Tapi kalau misalkan barnya pendek, kamu 2 ataupun 3 juga nggak masalah. Nah, itu stop lossnya. Kalau untuk take profitnya sendiri tergantung. Time frame-nya lo mau semana. Kalau H4 ya udah, lo pastiin panjang tuh. Nah, kalau lo untuk take profit, strateginya adalah lihat apa namanya?
garis resisten ataupun garis support yang ada. Ketika dia misalkan, oh dia akan naik nih. Nah, paling mentok garis supportnya di mana? Atau garis resistannya di mana? Oh, misalkan di sini sebelumnya. Berarti lu take profitnya di sini aja nih, di sejajar daripada garis itu. Padahal lo tahu bisa di atas daripada itu. Nah, itu bisa lo gunain. Ataupun di resisten, dia penurunannya harusnya dia akan lebih turun lagi nih, bisa sampai lebih turun daripada yang sebelumnya. Take profitnya yang pas sama aja kayak sebelumnya. Nah, ketika udah bisa seperti itu, ya kamu bisa pelajari, nantinya akan bisa punya potensi untuk berhasil. Mudah-mudahan kamu juga bisa menjadi sukses dalam trading. Tapi tujuan gue di sini adalah menyampaikan, dan setiap investasi ataupun trading ada resiko juga. Oke teman-teman semua, buat kamu yang setelah ini termotivasi untuk mulai trading di aplikasi MIFX ya, kamu bisa pakai kode referral gue juga. Dan buat teman-teman yang merasa informasi ini sangat bagus, kamu coba share aja ke teman-teman kamu yang lain di Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.